Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah, dan perkembangan Islam pada abad pertengahan. Perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad. 1. Peradaban pada masa Nabi Muhammad dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh beliau di bawah bimbingan wahyu. Kemudian Nabi mengupayakan dasar-dasar pembangunan peradaban bangsa Arab sebagai berikut. 1. Mendirikan Masjid Quba, yang mana masjid tersebut adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad. 2. Mempersatukan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. 3. Kerjasama antar komponen penduduk Madinah Muslim dan non-Muslim melalui Piagam Madinah. 4. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. 2. Dinamika setelah pembentukan konstitusi. Usaha-usaha awal yang telah dilakukan Nabi Muhammad di Madinah melahirkan dua dinamika, yaitu positif dan negatif. 1. Positif adalah suatu keadaan di mana masyarakat mencapai taraf hidup yang harmonis dan beradab, sehingga memungkinkan misi Nabi Muhammad berjalan dengan lancar. 2. Negatif adalah pelanggaran-pelanggaran atas perjanjian yang pernah dibuat bersama, khususnya hal itu dilakukan oleh oknum-oknum golongan Yahudi sehingga melahirkan peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin dan kafirin. Perang tersebut ada 7, yaitu 1. Perang Badar, 2. Perang Uhud, 3. Perang Khandaq, 4. Perang Khaybar, 5. Perang Mu'tah, 6. Perang Hunain, 7. Perang Tabuk. 3. Berakhirnya kepemimpinan Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun, tepatnya pada tanggal 18 Juni 632 Masehi. Penutupan kepemimpinan Nabi yakni dengan berangkatnya Nabi Muhammad untuk melakukan haji wada pada tahun ke-10 Hijriah. B. Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. 1. Ada Abu Bakar As-Siddiq. A. Biografi tentang beliau. Beliau adalah golongan As-Sabiqun al-Awwalun atau golongan pertama yang masuk Islam. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. B. Masa pemerintahan. Masa pemerintahan beliau ada 2. 1. Kebijaksanaan pengurusan terhadap agama. 2. Kebijakan kenegaraan. Kebijakan kenegaraan ada beberapa lagi. 1. Bidang eksekutif. 2. Pendelegasian terhadap tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun daerah. 2. Pertahanan dan keamanan. 4. Yudikatif. 5. Sosial ekonomi. C. Peradaban pada masa Abu Bakar. Bentuk peradaban paling besar dan luar biasa dan merupakan satu kerja besar yang dilakukan pada masa pemerintahan Abu Bakar adalah penghimpun Al-Quran. Selain itu, ada 2 tahapan lagi pada masa pemerintahan Abu Bakar. 1. Dalam bidang peranata sosial ekonomi adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat untuk kemaslahatan rakyat. Ini dia mengelola zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari kaum muslimin, ghanimah atau harta rampasan perang, dan jizyah dari warga negara non-muslim sebagai sumber pendapatan Baitul Mal. 2. Praktek pemerintahan Abu Bakar terpenting lainnya adalah mengenai suksesi kepemimpinan atas inisiatifnya sendiri dengan menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikannya. D. Wafatnya Abu Bakar. Tatkala Abu Bakar merasa kematiannya telah dekat dan sakitnya semakin parah, dia ingin melimpahkan kekhalifahannya yang tidak menimbulkan konflik internal bagi kaum muslimin, maka dipilihlah Umar bin Khattab sebagai penggantinya kelak. Setelah pembaiatan Umar, beberapa hari kemudian Abu Bakar wafat, yaitu pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 624 Masehi. 2. Pada kepemimpinan Umar bin Khattab. Biografi tentang beliau. Umar bin Khattab adalah nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul al-Uzza bin Ribah bin Abdillah bin Ord bin Rozail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Dia dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum perang Fijar, sebagaimana yang ditulis oleh
Muhammad al-Khunduribek 13 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Mahzumi al-Quraisy dari suku Adi dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Suku Adi merupakan salah satu suku terpandang di kalangan Arab dan termasuk rumpun Quraisy. B. Ide pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Umar adalah orang yang pertama kali dari kalangan sahabat yang mencetuskan ide tentang perlunya dilakukan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Ketika itu, ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat tersebar di berbagai lempengan batu, pelepah kurma, tulang-tulang, dan sebagainya. Empatnya pun berserakan di tangan para sahabat, tidak terkumpul dalam satu tempat. Perkembangan Umar sebagai khalifah. Abu Bakar sebelum meninggal pada tahun 13 Hijriah atau 634, sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah. Adapun juga beberapa faktor yang melatar belakangi Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab, yaitu satu, kekhawatiran peristiwa yang sangat menegangkan di Saqifah Bani Sa'idah yang nyaris menyeret umat Islam ke jurang perpecahan akan terulang kembali. Kedua, kaum Ansar dan Muhajirin saling mengklaim sebagai golongan yang berhak menjadi khalifah. Ketiga, umat Islam saat itu baru saja selesai menumpas kaum murtad dan pembangkang atau pembangkang. Sementara sebagian pasukan mujahidin sedang bertempur di luar kota Madinah melawan tentara Persia di satu pihak dan tentara Romawi di pihak lain. Rujukan Abu Bakar terhadap Umar yang dilakukan saat itu mendadak jatuh sakit pada masa jabatannya merupakan suatu yang baru, tetapi harus dicatat bahwa penunjukan itu dilakukan dalam bentuk rekomendasi atau saran yang diserahkan pada persetujuan umat. Di masa pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukan. 1. Penaklukan wilayah-wilayah di luar Islam. Faktor yang melatar belakangi timbulnya konflik antara umat Islam dengan bangsa Romawi dan Persia yang pada akhirnya mendorong umat Islam mengadakan penaklukan Romawi dan Persia serta negeri-negeri jajahannya, yaitu satu, karena bangsa Romawi dan Persia tidak menaruh hormat terhadap maksud baik Islam. Kedua, semenjak Islam masih lemah, Romawi dan Persia selalu berusaha menghancurkan Islam. Ketiga, bangsa Romawi dan Persia sebagai negara yang subur dan terkenal kemakmurannya tidak berkenan menjalin hubungan perdagangan dengan negeri-negeri Arab. Keempat, bangsa Romawi dan Persia bersikap ceroboh menghasut suku-suku Badui untuk menentang pemerintahan Islam dan mendukung musuh-musuh Islam. Kelima, letak geografis kekuasaan Romawi dan Persia sangat strategis untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Islam. Untuk menunjang kelancaran administrasi dan operasional tugas-tugas eksekutif ini yang dilakukan Umar bin Khattab, yaitu Dewan Al-Kharj, Dewan Al-Addas, Nazar Al-Nafiat, Dewan Al-Jun, Bai'at Al-Mal. Peradaban pada masa Umar bin Khattab. Peradaban yang paling signifikan pada masa Umar selain pola administrasi pemerintahan, peperangan, dan sebagainya adalah pedoman dalam peradilan. Di samping itu, pemikiran Khalifah Umar bin Khattab khususnya dalam peradilan yang masih berlaku sampai sekarang sebagai berikut. 1. Kedudukan lembaga peradilan. Memahami kasus persoalan, samakan pandangan Anda kepada kedua belah pihak dan berlaku adilah, dan seterusnya. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 3. Utsman bin Affan. Ini biografi beliau. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu As bin Umayyah bin Abdu Syam bin Abdu Manaf bin Qusay. Nasabnya bertemu dengan beliau dengan Nabi Muhammad pada kakeknya yang keenam. Keadaan umat tatkala pemerintahan Utsman menjadi khalifah. 1. Menguasai negara
Persia secara sempurna, tentara Romawi berhasil diusir dari Syam dan Mesir. 3. Menggempur segala bentuk kezoliman dan membedakan bentuk masyarakat. Dan ini ada nomor 4, 5, 6 ya. Yang terakhir, kaum muslimin menjadi umat yang gemar membantu karena Utsman telah mencontohkan demikian. Masa pemerintahan Utsman, beliau menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab, yakni 24 sampai 36 Hijriah. Pada masa pemerintahannya, perluasan Islam telah mencapai Asia dan Afrika seperti daerah Herd, Kabul, Ghazni, dan Asia Tengah, juga Amerika dan negara-negara lain dan bagian yang tersisa dari Persia, dan berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh Persia. Yang ini ada peradaban pada masa Utsman bin Affan. Karya monumental Khalifah Utsman selama menjabat sebagai pemimpin umat Islam waktu itu adalah membukukan mushaf Al-Quran yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Pembukuan itu didasari oleh munculnya berbagai perbedaan dari cara baca Al-Quran sehingga terjadi perpecahan di kalangan sahabat. Pembukuan itu diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan kepanitiaan tersendiri. Yang F ini ada usaha pengumpulan Al-Quran. 1. Pengumpulan Al-Quran merupakan usaha yang sangat berpengaruh guna menghindari konflik di antara umat Islam. Sahabat Utsman mengirim seseorang sahabat untuk menemui Ummu Hafsah binti Umar untuk meminta mushaf yang disimpannya. Beliau juga meminta 4 orang sahabat untuk menyalin mushaf ini. 2. Utsman menyalin mushaf yang sudah ditulis menjadi 7 salimah dan mengirimnya ke Syam, Kufah, Basrah, Yaman, dan Madinah, dan beliau menyuruh untuk membakar salinan mushaf yang tidak sama dengan salinan tersebut untuk menghindari perselisihan. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Biografi beliau adalah Ali adalah putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ia adalah sepupu Nabi Muhammad yang kemudian menjadi menantunya karena menikahi putri Nabi, yaitu Fatimah Az-Zahra. Ali ikut dengan Nabi Muhammad sejak kelaparan melanda kota Makkah untuk menghindari ancaman kelaparan tersebut. Keadaan umat Islam pada masa Ali, setelah wafatnya Utsman bin Affan, banyak sahabat yang sedang mengunjungi wilayah-wilayah baru ditaklukkan, yang antaranya Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awan. Peristiwa terbunuhnya Utsman menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam menjadi 4: pengikut Utsman, pengikut Ali, kaum moderat, golongan yang berpegang pada prinsip jamaah. C. Pengangkatan Ali menjadi khalifah. Ali adalah calon terkuat untuk menjadi khalifah setelah kekhalifahan Utsman bin Affan. Pada saat itu Ali banyak mendapatkan dukungan dari para sahabat senior dan bahkan para pemberontak pada masa khalifah Utsman seperti Abdullah bin Sabah. Sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar tidak mendukungnya, walaupun di kemudian hari Sa'ad ikut mendukung Ali. Yang usaha-usaha dilakukan selama pemerintahan Ali, yaitu menarik kembali semua tanah yang dibagikan oleh Khalifah Utsman kepada kaum kerabatnya lalu mengembalikannya ke negara. 2. Mengganti semua gubernur yang tidak disenangi rakyat. 3. Penumpasan para pemberontak seperti apa yang dilakukan oleh Tolhah bin Zubair. 4. Memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah untuk menghindari hasutan dari Muawiyah. Dan setelah itu Madinah tidak pernah lagi dijadikan pusat ibu kota. Terus melakukan usaha penumpasan pemberontakan oleh Muawiyah yang akhirnya menjadi perang Siffin pada tahun 37 Hijriyah. Namun dalam peperangan ini Ali mengalami kekalahan karena kecerdikan Muawiyah dalam menyusun strategi yang dimotori oleh Amr bin As dengan mengacungkan tombak yang menusuk Al-Quran sebagai simbol perdamaian. Berawal dari peristiwa ini akhirnya muncul peristiwa Tahkim. Terus B. Sejarah awal berdirinya Umayyah dan Bani Abbasiyah. 1. Sejarah awal berdirinya Bani Umayyah. Bani Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf, yaitu salah seorang pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah.
Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan berkuasa sejak 661 sampai 750 Masehi dengan ibu kota Damaskus. Yang kedua adalah latar belakang sosial politik pada masa Bani Umayyah. Muawiyah adalah pendiri dari dinasti Umayyah yang merupakan putra dari Abu Sufyan ibnu Umayyah, ibnu Abdul Syam, ibnu Abdul Manaf. Daulah Bani Umayyah mempunyai peranan penting dalam perkembangan masyarakat di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini didukung oleh pengalaman politik Muawiyah sebagai bapak pendiri daulah tersebut yang telah mampu mengendalikan situasi dan menepis berbagai anggapan miring tentang pemerintahannya. Yang ketiga ada perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Di sini ada beberapa metode dalam pembelajaran. Ilmu-ilmu yang diajarkan pada kutab pada mula-mulanya adalah dalam keadaan sederhana, yaitu belajar membaca dan menulis. Itu ada dua: satu, membaca Al-Quran dan menghafalkannya; dua, belajar pokok-pokok agama Islam seperti cara wudhu, sholat, puasa, dan sebagainya. Ilmu-ilmu yang diajarkan pada tingkat menengah dan tinggi terdiri dari 1. Al-Quran dan tafsirnya, 2. Hadis dan pengumpulannya, 3. Fikih atau tasrik. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini adalah ilmu agama, ilmu sejarah dan geografi, ilmu pengetahuan bidang bahasa, bidang filsafat. Dan pusat pendidikan telah tersebar di kota-kota besar yaitu Mekah dan Madinah, Hijaz, di kota Basra, Kufah, Damsyik, dan Palestina, di kota Mesir juga. Madrasah-madrasah yang ada pada masa Bani Umayyah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kelima ada tokoh-tokoh pendidikan pada masa Bani Umayyah. Tokoh pendidikan mereka berperan aktif pada bidang-bidang mereka masing-masing. A. Ulama-ulama hadis. B. Ulama-ulama sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis seperti Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Anas bin Malik. C. Ulama-ulama ahli fikih seperti Syuriyah bin Al-Haris, Al-Qamalah bin Qais, Masuruk Al-Ajda, dan ada lagi masih banyak. Yang D. Ahli bahasa atau sastra. Seorang ahli bahasa seperti Sibawah yang karya tulisnya Alkitab menjadi pegangan dalam soal berbahasa Arab. Yang keenam ada sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbas atau Khalifah Abbasiyah sebagaimana disebutkan melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Ashrafah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah bin Abbas. Kekuasaan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. Perubahan pola pemerintahan dan politik, sosial, budaya berdasarkan para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi 5 periode. Periode pertama atau yang disebut dengan periode pengaruh Persia pertama, periode kedua atau disebut dengan pengaruh Turki pertama, periode ketiga atau disebut dengan kekuasaan dinasti Buwai dalam pemerintahan Khalifah Al-Abbasiyah. Periode ini juga disebut pengaruh Persia kedua. Periode keempat disebut masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan Abbasiyah, biasanya juga disebut dengan pengaruh Turki kedua. Periode kelima disebut masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad saja. Yang ketujuh ada faktor pendiri Bani Abbasiyah. 1, yaitu banyak terjadi perselisihan antara intern Bani Umayyah pada dekade terakhir pemerintahannya. Hal ini diantara penyebabnya adalah memperebutkan kursi kekhalifahan dan tahta atau harta.
Yang kedua, pendeknya masa jabatan khalifah di akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah seperti Khalifah Yazid bin Walid kurang lebih memerintah sekitar hanya 6 bulan saja. Yang ketiga, dijadikan putra mahkota di kerajaan oleh Marwan bin Muhammad, yaitu anaknya Abdullah bin Ubaidillah. Yang keempat, ada bergabungnya sebagian afrod keluarga Umawi kepada mazhab-mazhab agama yang tidak benar menurut syariah seperti Al-Qadariyah. 6. Hilangnya kecintaan rakyat pada akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah. 7. Kesombongan pembesar-pembesar Bani Umayyah pada akhir pemerintahannya. Yang terakhir adalah timbulnya dukungan dari Al-Mawali atau non-Arab. Yang ke-8, di sini ada perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, politik, dan pemerintahan. Bani Abbas memperbaiki organisasi pemerintahan yang sudah dicapai dinasti Umayyah. Pada awal menjalankan roda untuk pemerintahan dinasti Bani Abbas membentuk Diwan Kitabah atau Sekretaris Negara. Yang kedua, ada militer. Militer pada masa Bani Abbasiyah terdiri dari 3 bagian. 1. Pasukan pemanah atau ramiyah. 2. Pasukan infanteri atau harbiyah. 3. Pasukan berkuda atau kavaleri atau yang disebut juga dengan khai. Yang C, ada seni dan budaya. Bidang sastra mengalami perkembangan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari munculnya gaya sastra baru yang disebut tawazun seperti sasatra. Selain itu, jenis sastra lainnya adalah makomat, yaitu sebuah urutan cerita yang ditulis dengan prosa berlima saja. Dan pada masa dinasti Bani Abbas ada tempat berkompetisi memperlombakan puisi yang disebut dengan Al-Mardad Al-Basroh. D. Sosial. Revolusi yang mengawali berdirinya dinasti Bani Abbas terhadap kehidupan sosial umat Islam sungguh besar. Yang dilakukan pada sosial adalah perkawinan antar bangsa, baik antara laki-laki Arab dengan perempuan non-Arab atau sebaliknya. Perkawinan tersebut muncullah satu unsur bangsa yang baru, yaitu taulid, peranakan. Al-Makmun adalah contoh khalifah yang berasal dari perkawinan antar bangsa ini. E. Ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada periode klasik tidak bisa dilepaskan dari usaha penerjemah berbagai buku berbahasa asing seperti Yunani, Persia, dan Sanskerta. C. Batasan Islam pertengahan. Abad pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Abad pertengahan semula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut manakala Eropa mulai memasuki abad pembaruan dan abad penjajahan. Sejarah dunia barat secara tradisional dibagi menjadi 3 kurun waktu, yakni yang pertama adalah abad kuno, yang kedua pertengahan, dan yang ketiga zaman modern. Abad pertengahan adalah kurun waktu peralihan dari abad kuno ke zaman modern. Abad pertengahan masih terbagi lagi menjadi 3 kurun waktu, yaitu pertengahan, puncak abad pertengahan, dan akhir abad pertengahan. Peristiwa-peristiwa penting yang ada pada masa pertengahan adalah Eropa yang dapat membawa kemajuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan, yang salah satunya juga menjadi penyebab dan dampak adanya imperialisme dan kolonialisme atau penjajahan di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain kebudayaan itu, ada kebudayaan lain, yaitu Renaissance dan merkantilisme. Kebudayaan Renaissance ditunjukkan untuk menghidupkan kembali humanisme klasik yang sempat terlambat oleh gaya berpikir di abad pertengahan, yaitu pengaruh masyarakat Eropa yang didominasi aturan gereja Katolik. Sebagai manusia yang diciptakan humanisme Renaissance, yaitu manusia universal. Pada abad pembaharuan, yaitu abad 14 sampai 17 Masehi. Yang kedua,
tokoh-tokoh Islam masa pertengahan. Yang pertama ada Avicenna atau yang disebut dengan Ibnu Sina, yaitu seorang penulis ilmuwan dan juga seorang dokter. Beliau sudah mencetak karya sebanyak kurang lebih 450 judul buku di bidang filsafat dan pengobatan. Salah satu buku yang paling fenomenal adalah Qanun fi Tibb yang kemudian membawa dunia kedokteran ke arah modernitas. Buku tersebut juga masih digunakan sebagai salah satu literatur ilmu kedokteran hingga sekarang. Dia meninggal pada bulan Juni tahun 1037 di Iran. Yang kedua ada Al-Khawarizmi. Dia tokoh yang terkenal pada bidang matematikawan yang paling jenius sepanjang abad. Salah satu karya terbaiknya adalah Al-Jabar. Tak hanya itu, Al-Khawarizmi juga yang telah menemukan berbagai rumus matematika lain yang dipakai di era modern, seperti teknik penyamaan, penyebut, dan bilangan pada pecahan, trigonometri, persamaan linier, dan notasi kuadrat. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai ketua proyek pemetaan dunia pada zaman Khalifah Al-Ma'mun. Hasil dari pemetaan ini kemudian ditulis ulang oleh orang-orang Eropa, kemudian membawa dampak luar biasa. Beliau meninggal pada tahun 850-an dengan meninggalkan banyak sekali warisan di bidang keilmuan. Yang ketiga ada Zahrawi. Beliau lahir dengan nama Abdul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Az-Zahrawi. Beliau juga dikenal akan karya-karyanya yang sangat fenomenalnya terutama di bidang kedokteran. Dalam salah satu bukunya berjudul At-Tasrif, Zahrawi memaparkan berbagai macam metode medis yang sangat kompleks untuk era medieval. Misalnya untuk ilmu bedah, ilmu ortopedi, farmasi, dan pengetahuan umum tentang pengobatan medis. Yang keempat ada Averroes yang dikenal sebagai Ibnu Rushdi. Ini ahli dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari filsafat, kedokteran, dan juga ilmu fikih. Semua bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan juga Ibrani, sehingga karyanya benar-benar mempengaruhi banyak orang terutama di Eropa. Averroes juga mengulas karya-karya orang Islam sendiri seperti Avicenna dan juga Al-Ghazali. Averroes meninggal pada tahun 1198, semasa hidupnya terkenal sebagai hakim. Yang terakhir ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini sangat diapresiasi dunia barat, bahkan ia mendapat gelar Father of Historiography. Gelar yang diberikan kepadanya. Ibnu Khaldun terkenal dengan karyanya di bidang sejarah, bahkan ia terkenal sebagai orang pertama yang diketahui mencatat berbagai macam peristiwa yang kemudian dikemas menjadi sebuah buku. Sebuah buku yang mengombinasikan antara sejarah, filsafat, dan juga hal-hal yang berbau sosial. Buku ini juga sukses menginspirasi banyak orang, bahkan termasuk Mark Zuckerberg yang pernah memasukkan buku ini dalam komunitas Facebooknya. Yang ketiga ada pusat-pusat peradaban Islam pada masa pertengahan. Satu ada Irak. Irak ini didirikan oleh Khalifah Al-Mansur Bani Abbasiyah pada tahun 762, di mana pembangunannya mengerjakan 100 orang. Baghdad berarti taman keadilan. Di kota inilah peradaban Islam bersinar. Prestisi politik, supremasi ekonomi, dan aktivitas intelektual merupakan 3 keistimewaan di kota ini. Ratusan ribu buku dari berbagai disiplin ilmu terkumpul dalam perpustakaan megah dan mewah, yaitu Baitul Hikmah. Tahun 1400 Masehi, Baghdad diserang oleh pasukan Timur Leng, dan tahun 1508 Masehi diserang lagi oleh tentara Safawi. Kota Baghdad pada periode kini dibangun kembali, tetapi sangat jauh dibandingkan dengan Baghdad pada masa kejayaan Islam lalu. Yang kedua ada Kairo atau Mesir. Mesir dibangun pada tahun 358 Hijriah atau 969 Masehi oleh Panglima dinasti Fatimiyah atas perintah Khalifah Al-Mu'izz Lidiniyah.
lidinillah. Setelah pembangunan selesai, Az-Zikili mendirikan Masjid Al-Azhar pada tanggal 17 Ramadan 358 Hijriah. Periode selanjutnya masjid ini dikelilingi sebuah universitas besar